Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Junita, NPM A1A021078. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Pengertian sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam. B. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan atau bukti kebenaran mempelajari Al-Quran, yaitu 1. Mencakup dan sekaligus menyempurnakan isi kitab-kitab suci terdahulu yang masih asli. 2. Menyediakan petunjuk yang lengkap dan senantiasa siap dilibatkan dalam dialog. 3. Mempersamakan manusia dengan meniadakan kelas-kelas masyarakat. 4. Memuliakan akal dan menjadikan dasar untuk memahami Al-Quran. Selanjutnya adalah keutamaan membaca Al-Quran. 1. Memperoleh pahala yang banyak. 2. Mendapat syafaat pada hari akhir. 3. Sebagai kebaikan bagi pembacanya. 4. Menjadi keluarga Allah. 5. Perniagaan yang tidak merugi. Selanjutnya adalah pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Pembagian sunnah atau hadis berdasarkan definisi menurut para ahli dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sedangkan sunnah atau hadis ditinjau dari perawi-perawinya dibedakan menjadi 3 lagi, yaitu sunnah mutawariyah, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Kedudukan as-sunnah dalam hukum ajaran Islam. As-sunnah menempati posisi paling penting dalam ajaran Islam karena merupakan otoritas kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, fungsi as-sunnah. 1. Menetapkan atau mengukuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. 2. Memberikan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. 3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak dapat dalam Al-Quran. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dalam mencari syariat dengan cara tertentu. Biasanya orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Selanjutnya fungsi ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus diterapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir adalah kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.